Baik, kembali lagi di trending topik pemirsa. Kita akan menyoroti apa yang sedang ramai diperbincangkan oleh para netizen nih terkait dengan satu insiden yang terjadi ke Kepulauan Natuna, di perairan Natuna tepatnya, di mana kemudian kapal perang Indonesia menangkap kapal nelayan Tiongkok di kawasan zona ekonomi eksklusifnya Indonesia atau ZEE saat mereka sedang menebar jala untuk mencuri ikan di kawasan perairan Natuna. Ada 12 kapal yang kemudian akhirnya ketika melihat kapal perang Indonesia diberikan peringatan, terus akhirnya mereka kabur dan tidak mengindahkan peringatan yang ada. Dan namun akhirnya kapal perang Indonesia berhasil menangkap satu kapal. Ya, dari 12 kapal tersebut ada satu kapal yang berhasil ditangkap, ada 7 awak kapal yang saat ini sedang menjalani pemeriksaan. Dan Panglima Armabar mengatakan bahwa tidak ada yang terluka. Jadi tembakan yang dilancarkan oleh kapal perang Indonesia hanya berupa tembakan peringatan saja. Namun hal ini juga memicu juga satu reaksi dari pemerintah Tiongkok sendiri. Pemerintah Tiongkok mengatakan peringatan kepada Indonesia, protes begitu ya, mendesak Indonesia untuk berhenti mengambil tindakan-tindakan yang meningkatkan ketegangan, mempersulit masalah atau mempengaruhi perdamaian dan stabilitas. Sebenarnya apa sih yang terjadi sebenarnya? Bagaimana posisi permasalahannya? Sudah hadir di sini ada Bang Martin Hadiwinata, Kabid Pengembangan Hukum dan Pembelaan Nelayan KMTI. Selamat malam, selamat datang. Selamat malam Mbak kita. Jadi ini tolong buat kami mengerti sebenarnya duduk perkaranya seperti apa. Kenapa kok kemudian kita yakin adalah zona ekonomi eksklusif Indonesia, tapi di sisi lain Tiongkok juga begitu yakin bahwa ini adalah bagian dari zona traditional fishing right-nya mereka. Ya, kalau terkait dengan pertama zona ekonomi eksklusif, jadi kalau di dalam hukum laut internasional kita wajib untuk mengelola sumber daya perikanan, dan ketika dan kita harus menentukan seberapa jauh kita bisa memanfaatkan sumber daya perikanan tersebut. Nah, ketika tidak bisa memanfaatkan keseluruhannya, ada yang berlebih seperti itu, kita diminta untuk memberikan kepada negara lain. Tetapi ini harus ada kejelasan potensi sumber daya alam yang bisa dimanfaatkan. Berapa sebenarnya potensi yang bisa dimanfaatkan. Nah, saya kira saat ini kita sudah bisa memanfaatkan keseluruhannya dalam konteks memanfaatkan secara berkelanjutan ya, tidak menghabiskan seluruhannya. Dan terkait dengan traditional fishing right, saya kira di sini pemahamannya keliru ya kalau itu sebagai traditional fishing right. Coba kita lihat ya, kalau Indonesia ini memakai UNCLOS ya, Konvensi Hukum Laut Internasional tahun 82, mengklaim bahwa itu merupakan ZEE Indonesia. Sementara kemudian Cina melihat itu merupakan bagian, sampai kemudian membuat garis putus-putus begitu ya. Di sini itu merupakan daerah fishing zone, traditional fishing zone mereka. Ini keduanya mempunyai klaim yang benar atau bagaimana menurut pertama untuk traditional fishing right, saya harus meluruskan dulu. Jadi traditional fishing right ini sangat terkait dengan perairan kepulauan. Jadi negara yang saling berbatasan, khususnya negara kepulauan, harus membuka ruang bagi nelayan tradisional untuk menangkap ikan di melintas batas. Itu berarti Indonesia memberikan hak itu begitu ya, termasuk juga untuk siapapun, negara tetangga, Malaysia, Cina juga termasuk. Nah, di sini konteks nelayan tradisional itu seperti apa? Konteksnya nelayan tradisional dalam perspektif kita sendiri itu merupakan dengan ukuran kapal yang kecil, ya, sederhana, menggunakan alat tangkap sederhana, dan dia tidak untuk keperluan komersil. Dan ini yang membedakan dengan nelayan tradisional dengan. Nah, kalau yang kita lihat tadi kita punya gambarnya Tiongkok, tuh. Ya, di Tiongkok itu kapal yang berhasil satu ditangkap. Itu termasuk dalam kategori tradisional menurut pengertian umum dan Indonesia tidak? Nah, kalau untuk konteks internasional yang ada ya, Indonesia, saya coba ambil dari Indonesia dengan Australia. Nelayan tradisional dimaknai sebagai nelayan yang menggunakan perahu tanpa motor dan menangkap ikan yang secara turun-temurun di dalam satu tempat. Baik. Nah, untuk tadi yang digambarkan tadi, saya kira itu tidak pas untuk mengatakan itu sebagai nelayan tradisional, perikanan tradisional.
walaupun mereka mungkin mengklaim itu sebagai wilayah yang turun-temurun menjadi wilayah fishing ground mereka, dan tapi ini perubahan perkembangan zaman yang ya kita harus memahami bahwa sumber daya perikanan kita ada batasnya juga, tidak bisa juga mereka bisa sembarangan untuk masuk. Terkait juga dengan ini, dengan apa tadi pengertian mengenai nelayan tradisional, begitu ya. Nelayan tradisional, apakah ada satu pengertian yang sama begitu antara Indonesia dengan Cina? Karena kalau melihat di hukum konvensi hukum laut internasional pun juga tidak dijelaskan secara detail juga seperti apa begitu kan? Ya, ini terkait dengan hubungan antar negara ya. Indonesia dengan Cina itu memiliki perbedaan pengertian nelayan tradisional. Kita sudah memiliki definisi nelayan tradisional di Undang-Undang Perlindungan Nelayan. Di situ disebutkan nelayan tradisional itu apa saja. Nah, terkait dengan Cina, saya tidak begitu paham mengenai definisi nelayan tradisionalnya. Nah, saya kira di sini konteksnya juga kita harus melihat wilayah itu wilayah zona ekonomi eksklusif. Kita memiliki hak berdaulat. Bukan hak kita tidak bukan kedaulatan sepenuhnya kita. Kita hak berdaulat ini maksudnya lebih kepada kita mengelola sumber daya tersebut, tetapi sebenarnya dibuka untuk negara lain. Nah, tetapi ketika itu sudah kita manfaatkan, itu seharusnya itu menjadi milik kita semuanya. Nah, di sini Indonesia sudah memanfaatkan sebenarnya ya. Nah, ini yang sebenarnya masih belum jelas bagaimana statusnya, status overfishing kah atau masih ada yang bisa dimanfaatkan. Memang kaya sekali ya wilayah Laut Natuna ini kan, karena kalau melihat berbagai kasus yang ada, Cina ini sudah beberapa kali, ini yang kita itu sudah 3 kalinya. Belum lagi negara-negara lain yang masuknya daerah-daerah situ saja gitu. Apa nilai kekayaannya untuk perikanan daerah situ? Pertama kita ini memiliki lokasi yang sangat strategis ya. Kita diapit 2 samudra, kemudian 2 benua ya, Australia dengan Asia dan segala macamnya, dan itu memiliki pola arus yang sangat baik untuk ikan-ikan berkembang. Dan satu hal yang terpenting adalah kita dilalui beberapa spesies ikan yang sangat ekonomis, dan ini bermigrasi jauh. Termasuk di sini adalah ikan-ikan tuna. Dan jalurnya lewat situ. Dan itu menyebabkan perairan Natuna ini sangat seksi ya, bahasa sangat menjadi rebutan begitu, termasuk 9 best line yang belum selesai itu. Baik. Pak Martin, terima kasih banyak sudah bergabung bersama kami di sini. Kita lihat bagaimana gitu ya penyelesaian dari pemerintah. Pemerintah harus mengatakan dengan tegas bahwa wilayah Kepulauan Natuna adalah wilayahnya Indonesia. Nah, kita akan kembali lagi pemirsa di Trending Topic dengan hal-hal yang menarik lagi. Di antaranya ada yang ulang tahun hari ini. Ya, itulah dia video viral yang akan menjadi pembuka di Trending Topic untuk hari ini bersama dengan saya Prita Laura. Dan hari ini kita akan juga membahas hal-hal yang jadi perbincangan hangat di media sosial, termasuk juga Monas. Nah, Monas ini kembali jadi sesuatu yang hangat diperbincangkan oleh netizen. Karena apa? Karena beberapa waktu lalu sempat ada politikus dari Partai Gerindra yang bernama Habibur Rahman yang berjanji akan terjun dari Monas jika 1 juta KTP terkumpul untuk Basuki Cahayapurnama atau Ahok. Nah, baru-baru ini kan akhirnya kemudian teman Ahok mengatakan bahwa sudah terkumpul lebih dari 1 juta bahkan. Akhirnya kemudian netizen ini banyak menagih, mana janjinya terjun dari Monas. Nah, Monas ini yang menarik sering kali dipakai sebagai satu simbolisasi mengobrol janji gitu ya. Ada juga Yusril Iza Mahendra yang menantang para netizen gitu ya, bahwa kalau ia sampai kemudian dipilih menjadi calon gubernur oleh PDIP begitu ya, maka ayo silakan terjun dari Monas begitu. Kemudian kita tentunya masih ingat juga dengan Anas Urbaningrum yang mengatakan bahwa kalau sampai dia terbukti korupsi, gantung Anas di Monas. Nah, sebenarnya apa sih maksud ucapan-ucapan seperti ini begitu ya, kalau ternyata berucap seperti ini tidak ditepati juga gitu. Apa sih maksudnya dibalik itu semua, dan kenapa Monas yang selalu dipilih? Nah, untuk membahas mengenai hal itu langsung saja kita akan tersambung dengan Profesor Karim Suryadi, seorang pengamat komunikasi politik dari Bandung, sudah tersambung bersama kami. Ya, Prof Karim, selamat malam. Ya,
Rita, selamat malam. Prof. Karim, kalau Prof. Karim menilai ya, perlu tidak sih kita benar-benar menagih janji dari para tokoh-tokoh politik tersebut yang mengatakan bahwa akan terjun dari Monas, akan digantung di Monas, seperti itu, perlu tidak sih kita menagih janji menurut Anda? Semua orang tahu janji itu gombal ya. Dan janji ini gombal, jadi Anda melihatnya ini janji gombal yang tidak perlu dipenuhi. Ya ini seperti gombalisasi politik gitu ya, seperti Les Joli yang sedang memadu kasih, kemudian si ceweknya bilang, kalau lu begitu aja, udah saya putusin. Nah kemudian cowoknya bilang, kalau lu putusin gue akan gantung diri. Dia tahu cowoknya itu hanya bohong aja, nggak mungkin dia gantung diri gara-gara diputusin kan. Prof, kalau bicara soal gombal, siapa yang digombalin itu kan kemudian jadi perasaan, jadi nggak percaya gitu. Ini kan efeknya jadi begitu nih Prof. Jadi akhirnya masyarakat jadi, ini nih Omdo nih, yang ini nih gitu, tokoh yang ini. Bagaimana menurut Anda? Nah sebenarnya begini, kita harus bacanya dalam konteks politik ya, di mana antara politik dan janji itu dua hal yang tidak dipisahkan. Tetapi persoalannya janji macam apa yang akan dilontarkan. Sebab orang Arif mengatakan begini, Anda berjanjilah atau tidak mengatakan apapun sama sekali gitu. Nah itu jelas adalah sebuah perjudian belaka begitu. Mengapa orang sekarang ramai-ramai menggunakan Monas sebagai ikon Jakarta, ikon Indonesia gitu. Ini merupakan sebuah bentuk pencanggihan kultural, sebuah analogi yang mungkin bertransformasi dari sekedar menggunakan pocong, daun sumpah pocong, atau misalnya tebas leher saya, maka sekarang gantung di Monas gitu ya. Maksudnya oh iya, dulu ini yang terkenal lebih kepada sumpah pocong ya, atau potong kuping saya ya. Sekarang yang lagi tren justru Monas ya. Kenapa dipilih simbolisasi Monas menurut Anda? Lebih ini kan maksudnya, bahasa maksudnya itu untuk amplifikasi pesan, amplifikasi mana. Dengan menggunakan Monas, maka asosiasi orang akan menjadi lebih mudah dengan sesuatu yang real, yang konkret, yang dikenal siapapun. Dengan begitu maka orang akan lebih terpersuasi dengan itu. Nah hanya masalahnya kan ketika digunakan untuk menantang, untuk mengejek misalnya teman Ahok, ini malah berbalik menjadi motivasi yang kuat bagi mereka, sehingga mungkin mereka mengatakan manjada wajada. Siapa yang berkehendak dia pasti mau dan bisa mencapai itu gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, nah di dalam kalau dilihat dari sebuah oksimoron, jadi semacam itu ini adalah sebuah kebohongan yang jujur gitu ya, karena kebohongan yang karena jujur. Dia terlahir dari sebuah kebohongan yang jujur, karena nggak mungkin lah ada orang yang mau lompat dari Monas gitu ya, kecuali kalau begini. Asal misalnya kalau dibilang itu nazarnya terpenuhi, ya dia gotong tangga ke Monas sekitar 2 meter, kemudian lompat dari Monas itu lompat juga kan, tapi itu kan lebih lucu lagi. Jadi menurut saya itu hal yang biasa, ungkapan-ungkapan semacam ini dalam politik, tetapi bentuknya yang seperti itu ya, bentuk yang seperti itu, kekonyolan seperti itu saya sulit menemukannya di negara lain. Misalnya, jadi hanya di Indonesia nih cara komunikasi politik seperti ini nih Prof yang Anda temukan. Sejauh yang saya tahu saya sulit mencari perbandingannya di luar. Memang ada misalnya saling meledek, menyerang dalam bentuk contrasting, tapi tidak lahir dalam bentuk sebuah kekonyolan seperti itu. Ya misalnya Stephenson pernah menantang yang lainnya yang terus-menerus berbohong, menanamkan citra, dia katakan begini, Stephenson begini katakan, kalau Anda tidak berhenti berbohong, maka saya akan katakan yang sebenarnya. Jadi ini sebuah oksimoron, di sana menyerang dengan kebohongan, Stephenson jawab dengan sebuah kebenaran. Ini kan cerdas dan mencerdaskan gitu. Artinya apa? Dimanapun ya, kebohongan itu selalu seksi, tetapi ketika dia tahu itu bohong, maka publik tidak akan mempercayai selamanya. Baik, terima kasih Prof. Karim Suryadi. Jadi ini menarik, gombalisasi politik. Yang digombalin jangan percaya lagi ya dengan gombalannya. Kebohongan yang jujur. Prof. Karim, terima kasih banyak sudah bergabung bersama kami di Trending Topic. Ya, kita masih akan berbincang lagi pemirsa. Kita akan mengulas lagi sesuatu yang juga sedang jadi